Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan hasil UTS mengenai GIS, Geographic Information System. Jadi yang pertama, apa itu GIS? Jadi GIS adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data geografis. GIS memadukan data geografis seperti peta dengan informasi atribut yang terkait sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat, memahami, dan menganalisis pola, hubungan, dan tren yang terkait dengan lokasi geografis. Kemudian selanjutnya ada model data dalam GIS. Jadi model data yang pertama ada model raster, yang mana model ini menggunakan grid atau matriks pixel untuk merepresentasikan data spasial. Setiap pixel memiliki nilai yang mewakili karakteristik tertentu. Data raster cocok untuk menganalisis fenomena yang berubah secara kontinu, seperti elevasi, curah hujan, atau penggunaan lahan. Kemudian yang kedua ada model vektor, yang mana model ini menggunakan titik, garis, dan poligon untuk merepresentasikan fitur-fitur geografis. Titik mewakili posisi tunggal, garis mewakili fitur linear seperti jalan atau sungai, dan poligon mewakili area tertutup seperti batas administratif atau bentang alam. Kemudian yang ketiga ada model data poligon, yang mana model ini digunakan untuk merepresentasikan objek yang memiliki batas yang jelas. Contohnya seperti penggunaan model ini untuk memetakan wilayah administratif seperti negara, kabupaten, atau kota. Kemudian yang keempat ada model data shape, yang mana model ini digunakan untuk merepresentasikan objek dengan garis yang berhubungan seperti jalan raya, sungai, atau pipa. Garis ini memiliki atribut yang menyimpan informasi tambahan seperti nama atau jenis. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Faika Firaristahamu. Kepada Saudari, saya persilahkan. Nah, baik, selanjutnya model data dalam GIS itu yaitu ada model lines. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan garis yang tidak berhubungan seperti jalan setapak atau jalur penerbangan. Nah, selanjutnya ada model GIN atau Triangulated Irregular Network. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan bentuk permukaan berbukit atau berlekuk. Permukaan itu dibagi menjadi segitiga yang terhubung untuk menciptakan representasi tiga dimensi. Nah, dan yang terakhir yaitu ada model network atau yang biasa disebut spaghetti. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan jaringan jalan atau jaringan pipa dengan representasi garis-garis yang saling berhubungan. Selanjutnya, itu ada implementasi GIS di berbagai bidang. Yang pertama itu ada pemetaan dan pemantauan lingkungan. Nah, GIS digunakan untuk memetakan dan memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan pola aliran sungai. Yang kedua, perencanaan kota dan pengembangan wilayah. GIS digunakan untuk analisis spasial dalam perencanaan tata ruang, pemetaan infrastruktur, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, ada manajemen bencana. Nah, GIS digunakan untuk pemetaan risiko bencana, perencanaan evakuasi, analisis kerentanan, dan pemantauan perubahan kondisi setelah bencana. Nah, yang keempat itu ada transportasi dan logistik. GIS itu digunakan untuk pemetaan jaringan transportasi, analisis rute, pemodelan lalu lintas, dan manajemen inventaris. Yang kelima ada kesehatan dan epidemiologi. Nah, itu digunakan untuk pemetaan penyakit, pemodelan penyebaran wabah, analisis kesehatan masyarakat, dan perencanaan fasilitas kesehatan. Yang keenam ada energi dan sumber daya alam. GIS digunakan untuk pemetaan sumber daya alam itu analisis potensi energi terbarukan dan perencanaan tata kelola sumber daya. Dan yang terakhir ada pemasaran dan perdagangan. GIS digunakan untuk analisis lokasi penjualan, pemetaan potensi pasar, dan segmentasi pelanggan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dita Widayanti Setiawan dengan NIM F5512198. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data raster dan data vektor dengan beberapa modelnya. Nah, yang pertama data raster, yaitu data raster merupakan representasi dari data geospasial dalam bentuk grid atau matriks yang terdiri dari sel-sel piksel.
Nah, setiap pixel ini memiliki nilai yang mewakili suatu atribut, seperti warna, elevasi, suhu, atau intensitas radiasi. Beberapa model dari data raster yang umum digunakan, yaitu ada model polygon, model shape, model lines, dan juga model thin. Nah, yang pertama, model polygon. Model polygon ini menggambarkan data raster yang mewakili area atau wilayah tertentu dengan menggunakan pixel yang berdekatan. Nah, setiap pixel dalam wilayah tersebut memiliki nilai atribut yang sama. Seperti yang telah kami praktekkan dalam praktikum GIS dengan aplikasi QGIS, yaitu model poligon, seperti membuat poligon kecamatan, poligon kelurahan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada model shape. Model shape ini digunakan untuk merepresentasikan objek yang kompleks, seperti garis pantai atau batas administrasi. Nah, dalam model ini, pixel dengan nilai atribut tertentu digunakan untuk menggambarkan kontur objek. Nah, kemudian yang ketiga, ada model lines. Model ini digunakan untuk merepresentasikan garis atau jaringan jalan. Garis-garis ini terdiri dari serangkaian pixel yang berdekatan dan memiliki nilai atribut yang sama. Seperti dalam praktek kami, ada pembuatan jalan dengan polyline. Nah, kemudian yang terakhir ada model thin. Model ini digunakan untuk merepresentasikan permukaan atau relief dalam bentuk jaringan segitiga yang terdiri dari titik-titik dengan koordinat X, Y, dan nilai atribut Z atau elevasi. Nah, selanjutnya ada data vektor dengan beberapa modelnya. Nah, data vektor ini menggunakan representasi geometri diskret. Nah, yang terdiri dari titik, garis, dan poligon. Data vektor menyimpan informasi atribut terkait dengan setiap entitas geografis. Beberapa model data vektor yang umum digunakan yaitu ada model polygon, model shape, model lines, dan model network spaghetti. Tiga model tadi sama dengan seperti data raster. Yang berbeda hanya di poin nomor 4, yaitu model network dan spaghetti. Yang pertama, model polygon. Model ini digunakan untuk merepresentasikan objek dengan luas atau area tertentu, seperti negara, danau, atau bangunan. Objek ini terdiri dari serangkaian simpul yang terhubung membentuk batas wilayah. Yang kedua, model shape. Model ini digunakan untuk merepresentasikan objek dengan bentuk kompleks seperti jalan, sungai, atau garis pantai. Objek ini terdiri dari serangkaian simpul yang terhubung membentuk garis berkelok-kelok. Yang ketiga, ada model lines. Model ini digunakan untuk merepresentasikan garis atau jaringan jalan yang panjangnya lebih dominan daripada area yang dilingkupnya. Kemudian yang keempat, ada model network atau spaghetti. Model ini digunakan untuk merepresentasikan jaringan transportasi atau jaringan saluran seperti jaringan jalan, jaringan saluran pipa air, kemudian kabel listrik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih peta itu dan bagaimana sih cara dalam menghitung skala pada peta. Nah, peta adalah representasi grafis dari permukaan bumi atau wilayah tertentu yang menampilkan informasi geografis. Skala pada peta mengacu pada perbandingan antara ukuran di peta dengan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Untuk menghitung skala pada peta, kita perlu mengetahui panjang sebenarnya dan panjang yang diwakili pada peta. Skala dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, misalnya sebagai rasio, pecahan, atau sebagai baris yang menunjukkan jarak yang diwakili pada peta. Sebagai contoh, skala 1:10.000 berarti bahwa 1 unit di peta setara dengan 10.000 unit di dunia nyata. Nah, untuk menghitung skala pada peta, kita dapat menggunakan rumus skala sama dengan panjang di peta dibahagi dengan panjang sebenarnya. Misal, jika panjang sebenarnya suatu jalan adalah 5 km dan panjang jalan pada peta adalah 10 cm, maka skala pada peta dapat dihitung dengan skala sama dengan 10 cm dibahagi dengan 5 km sama dengan 1:50.000. Nah, itulah hasil dari perhitungan skala pada peta. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wahyudi. Ya, baik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta topografi.
Nah, peta topografi ini itu akan menampilkan fitur-fitur topografi seperti gunung, sungai, dan lembah menggunakan kontur atau garis ketinggian. Selanjutnya peta tematik, yaitu adalah peta yang menyoroti tema atau fenomena tertentu, seperti peta curah hujan, peta penggunaan lahan, ataupun peta populasi. Yang ketiga adalah peta politik, yang mana peta ini akan menampilkan batas administratif, seperti negara, provinsi, ataupun kabupaten. Yang keempat adalah peta navigasi, yang mana peta yang akan digunakan untuk navigasi dan mencakup informasi seperti jalan, sungai, pelabuhan, dan simbol navigasi. Yang kelima itu ada peta iklim, yang mana merupakan peta yang akan menampilkan informasi iklim seperti suhu, curah hujan, ataupun arah angin. Yang keenam selanjutnya adalah ada peta geologi, yang mana peta ini akan menunjukkan jenis dan distribusi lapisan batuan, formasi geologi, dan sumber daya mineral. Yang ketujuh ada peta flora dan fauna, yang mana akan menampilkan informasi tentang persebaran dan habitat flora dan fauna tertentu. Dan yang terakhir adalah peta tematik choropleth, yang mana akan menampilkan variasi tema dengan menggunakan skala warna atau pola pada unit wilayah, seperti tingkat pengangguran ataupun tingkat kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya ada analisis buffer. Analisis buffer dalam GIS sendiri adalah proses pembuatan zona sekitar fitur geografis dengan jarak tertentu. Nah, buffer ini digunakan untuk menganalisis dampak ataupun pengaruh suatu fitur terhadap fitur lainnya yang berada di sekitarnya. Nah, misalnya ini dalam konteks jalan, analisis buffer dapat digunakan untuk mengevaluasi maksud saya, jarak dari jalan tertentu ke sekolah ataupun rumah sakit terdekat. Adapun tahap-tahapan dalam menganalisis buffer, yang pertama, tentukan fitur yang akan di-buffer. Nah, yang pertama ini merupakan tahap awal yang mana akan ditentukan fitur geografis yang ingin Anda buat buffernya. Nah, misalnya itu jalan, sungai, ataupun gedung. Yang kedua, tentukan jarak buffer. Yang selanjutnya itu akan menentukan jarak yang diinginkan untuk buffer, baik dalam unit geografis, nah misalnya itu meter ataupun kilometer, ataupun dalam unit peta, misalnya piksel atau sentimeter. Yang ketiga selanjutnya itu dibuat buffer. Nah, di sini kita menggunakan perangkat lunak GIS untuk membuat buffer dengan jarak yang ditentukan. Buffer dapat berbentuk dalam lingkaran atau poligon yang mengikuti batas fitur awal. Nah, tahapan analisis buffer selanjutnya yang keempat itu analisis buffer. Nah, setelah buffer dibuat, Anda dapat melakukan analisis lebih lanjut, tergantung pada tujuan analisis Anda. Nah, misalnya, Anda dapat menganalisis interaksi antara buffer jalan dengan bangunan di sekitarnya, ataupun mengevaluasi dampak buffer sungai terhadap kualitas air di sekitarnya. Dan yang terakhir, yaitu interpretasi hasil. Nah, analisis buffer ini akan menghasilkan zona pengaruh ataupun dampak dari fitur yang di-buffer. Interpretasikan hasil analisis buffer sesuai dengan tujuan analisis Anda. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.